Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPG Prajabatan Program Studi Pendidikan Luar Biasa tahun 2024. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, topik 1, demonstrasi kontekstual. Kami kelompok 1 yang beranggotakan 1. Hamam Fauzi, 2. Aulia Maya Mufidah, 3. Nuraini Juli Wijiayanti, 4. Mutmainatul Hafsanah, 5. Kormaria Hafsah Chandra Siwi. Pada kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban dari kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya ketercapaian perkembangan kognitif pada usianya. Pada tahap operasional formal di usia 11-15 tahun, sehingga mereka dapat berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Hal ini disampaikan oleh Piaget dalam teori perkembangan kognitif. Oleh karena itu, peserta didik mampu memecahkan masalah dari soal yang telah diberikan oleh guru. Selain itu, berdasarkan pengamatan, guru kemungkinan menggunakan teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini didukung dengan adanya langkah dalam pemahaman materi yang memungkinkan dimulai dari yang mudah lalu ke yang kompleks, dan terdapat pengulangan pembelajaran dengan memberikan soal untuk membentuk perilaku, yaitu dapat mengerjakan soal mencari nilai rata-rata. Pertanyaan kedua pada kasus 1, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami, metode di atas dapat diterapkan dalam kegiatan belajar yang berkaitan dengan kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, karena membutuhkan langkah-langkah mulai dari yang mudah sampai yang kompleks. Selain itu, pengulangan juga dibutuhkan sehingga dapat dipastikan perilaku dapat terbentuk. Hal ini sesuai dengan teori behavioristik, di mana dalam belajar individu membutuhkan bentuk bagian-bagian kecil dari yang sederhana sampai pada yang kompleks untuk memudahkan individu dalam mencapai kemampuan tertentu. Pada kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Pada kasus kedua, pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Jawabannya, Rina dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelajaran berdasarkan perkembangan usianya dengan memberikan anak kebebasan untuk mengetahui minatnya atau kesukaannya yang menantinya dapat dikaitkan dengan berhitung. Biasanya, anak usia 7 tahun membutuhkan bantuan media yang konkret dan tentunya menarik dalam pembelajarannya. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, berdasarkan teori perkembangan kognitif menurut Piaget, usia 7 tahun termasuk ke dalam tahap-tahap pra-operasional, yaitu anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol sehingga dibutuhkan media yang konkret.
Selain itu, karena cara berpikir anak yang bertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis, maka dibutuhkan kebebasan sehingga anak tetap bisa mengikuti pembelajaran. Cara berpikir tersebut dapat diganti dengan menggunakan kegiatan pembelajaran berdasarkan teori belajar humanistik. Melalui teori belajar humanistik, guru dapat mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan menggunakan pengamatan atau penilaian awal, sehingga memudahkan guru untuk menentukan kebutuhan dari peserta didik. Pada kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban kami, terlihat bahwa antara materi dan lingkungan menjadi penghubung untuk menghasilkan pengetahuan itu sendiri. Bu Made mengganti teks dari tentang bangunan ke teks tentang pantai dan makanan khas di Bali, agar sesuai dengan latar belakang peserta didik yang berada di Bali, sehingga peserta didik dapat belajar melalui pengalamannya untuk menghasilkan pengetahuan, yaitu memahami teks deskripsi. Kesimpulannya, Bu Made telah membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didiknya. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami, prinsip yang digunakan dalam kasus tersebut adalah Bu Made menggunakan prinsip teori belajar konstruktivisme. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, teori belajar konstruktivisme memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Dari keputusan Bu Made yang mengganti teks deskripsi tentang gedung pencakar langit ke pantai dan makanan khas Bali merupakan suatu usaha untuk mendorong peserta didik menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Terima kasih, begitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.